Terima kasih atas kesempatannya untuk tim kami mempresentasikan hasil kajian pada Lokakarya hari ini. Walaupun sebenarnya seperti yang kita ketahui bahwa hasil ini sudah semua sudah pernah kita sajikan sebelumnya pada akhir tahun 2020 lalu. Jadi pada hari ini hanya sekedar gambaran tentang hasil kami di Maros. Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang belum mengetahui di mana itu Kabupaten Maros, karena pasti yang terkenal adalah Makassar. Maros ini tidak luas ya Bapak Ibu, khususnya untuk garis pantainya hanya sepanjang 31 km saja. Dan 4 wilayah atau kecamatan yang masuk ke wilayah pesisir ada 4, namun dari segi status gizi 3 dari 4 wilayah kecamatan tersebut justru mengalami masalah gizi. Jadi tentu saja ini menjadi permasalahan tersendiri bagi kita di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang harus berkolaborasi dengan baik dengan Kementerian Kesehatan. Di sini satu kecamatan yang tidak mengalami masalah gizi hanya Kecamatan Marusu yang setelah kami survei langsung ternyata di sana memang adalah daerah tambak. Jadi masyarakatnya dominan adalah petani tambak. Dan ini hanya sekedar gambaran tentang konsumsi ikan di Kabupaten Maros. Selanjutnya ini ada beberapa instansi yang kami berkoordinasi dalam pengumpulan data, khususnya dengan Dinas Perikanan Kabupaten Maros dan TPI, satu-satunya TPI yang ada di Kabupaten Maros, Dinas Kesehatan dan sebagainya. Kemudian seperti di daerah kajian yang lain juga tentunya dilakukan FGD, dan pada pelaksanaan FGD tersebut awalnya ikan dominan yang kami ikan dominan yang kami catatkan adalah ikan layang, cakalang, teri, dan kembung. Tetapi setelah berkembang, tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Maros adalah sentra untuk adalah sentranya ikan bandeng. Nanti kami jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, terkait aktivitas nelayan, secara jumlah informasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Maros bahwa jumlah nelayan di sana sekitar 3.646 orang. Tetapi sebenarnya jumlah yang sangat besar ini yang terbagi ke dalam 3 kategori, ada nelayan kecil, nelayan yang sudah tidak aktif tetapi masih tercatat sebagai nelayan, dan yang ketiga adalah nelayan andon. Yang unik memang di Kabupaten Maros adalah tentang nelayan andon ini, adalah yakni nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan lintas wilayah dengan kapal ukuran kurang lebih 30 gross ton. Kemudian nelayan andon ini hanya melakukan aktivitas penangkapan di wilayah perairan Maros itu selama 6 bulan dan 6 bulannya lagi di Kalimantan. Tetapi pada waktu pelaksanaan kajian pas sekali bahwa waktunya mereka ada di perairan Maros, tetapi
sayangnya pada 6 bulan yang dimaksud mereka kembali ke pulang kampung istilahnya itu tidak efektif mereka gunakan untuk melakukan penangkapan. Justru 6 bulan itu mereka anggap sebagai masanya istirahat, perbaikan kapal, alat tangkap dan sebagainya. Dan hanya sekali-sekali mereka melakukan melaut, itu pun menunggu informasi dari nelayan-nelayan yang lainnya. Kemudian nelayan sungai atau nelayan yang beroperasi di daerah muara ini karena ukuran kapalnya yang sangat kecil, kurang dari hanya sampai kurang dari 1 sampai 3 gross ton. Dan ini tidak menjadi sasaran responden kita terkait dengan persyaratan responden yang telah ditetapkan. Namun itu sayang sekali karena justru nelayan ini yang dominan yang ada di Kabupaten Maros. Selanjutnya tentang informasi lama tripnya itu rata-rata 1 sampai 3 hari, tetapi umumnya hanya 1 hari. Di sini kami dapatkan ada dua jenis diagram. Ada nelayan yang berangkatnya pagi hari pada pukul 7. Alasannya itu karena mereka mengikuti pasang surut pada saat pagi airnya pasang sehingga kapal bisa keluar dari landasan. Kemudian ada yang keluarnya berangkatnya itu pada sore hari dan tentunya mereka akan kembali pada subuh atau dini hari. Kemudian peralatannya juga yang digunakan tergantung ukuran kapal, mulai dari kurseng, jaring, jala, dan pancing. Kemudian mungkin seperti di daerah kajian lainnya bahwa sayang sekali sebagian besar nelayan masih memilih untuk tanpa penggunaan es. Ini alasan mereka karena untuk nelayan yang kecil alasannya karena hanya 1 malam. Sedangkan untuk nelayan yang besar sekalipun alasannya kapal mereka tidak dilengkapi dengan es karena mereka memberlakukan sistem penjualan di tengah laut. Jadi yang membutuhkan es itu adalah pengumpul laut, bukan nelayan. Selanjutnya ini adalah jenis ikan dominan seperti kami sampaikan tadi bahwa yang dominan adalah ikan bandeng, layang, cakalang, teri, selar, dan kembung. Untuk meyakinkan bahwa apa betul bandeng ini adalah dominan di Kabupaten Maros, maka kami pernah melakukan sampling dan pengambilan data di TPI selama 8 hari itu memang lebih dari 50% jumlah ikan yang masuk itu didominasi oleh ikan bandeng. Selanjutnya dari segi produksi dan produksi hasil penangkapan dan budidaya juga memang sangat signifikan perbedaan yang hasil antara ikan bandeng dengan ikan hasil tangkapan. Sehingga pada saat penyusunan rantai pasok, mau tidak mau kami harus memasukkan unsur ikan bandeng, petani tambak sebagai sumber ikan segar yang ada di Maros. Jadi mungkin ini agak berbeda dengan hasil kajian rekan-rekan di wilayah lain yang seluruh sumbernya berasal dari hasil tangkapan. Hanya itu yang unik dari rantai pasok kami, selebihnya sama seperti wilayah kajian lain yang ada hasilnya itu ada yang
bawa ke TPI, ada yang melewati pengumpul laut, dan ada yang langsung pula ke perusahaan yang ada di Makassar. Dan ada juga ikan yang dibawa keluar Kabupaten Maros, maupun banyak pula ikan yang terdistribusi di Maros itu adalah ikan-ikan yang berasal dari luar Kabupaten Maros. Ini terkait distribusinya, sama seperti daerah kajian lain, distribusinya itu khusus untuk nelayan besar, tidak ada akses masuk ke TPI. Kapal-kapal mereka tidak bisa langsung melakukan pembongkaran di TPI karena lokasi TPI yang berada di muara sungai. Jadi dangkal sehingga tidak bisa, kapal yang besar tidak bisa masuk. Itulah mungkin sebabnya sehingga yang melakukan pembelian di tengah laut adalah kapal-kapal kecil. Nanti pengumpul laut ini yang membawa ke TPI. Kemudian ada pula yang kami temukan untuk nelayan kecil, jika mereka biasanya membawa ke pengumpul lokal di dekat daerah mereka, tetapi jika mereka menginginkan harga yang lebih baik, maka mereka akan membawa langsung ke TPI menggunakan sepeda motor. Kemudian teknologi pendinginan di TPI Maros ini teknologi pendinginannya masih sangat sederhana, hanya menggunakan bak fiber yang dibungkus terpal. Sumber es baloknya ini didatangkan dari pabrik es di luar TPI. Kemudian ini tentang teknik pengolahan hasil. Sebenarnya lumayan maju dengan beberapa hasil pengolahan yang alat pengolahan yang merupakan bantuan dari Dinas Perikanan setempat maupun swadaya mereka sendiri. Tetapi kebanyakan pula dari tiga pengolah yang kami datangi itu, yang pertama itu sumber bahan bakunya itu bukan dari hasil tangkapan ikan di wilayah Maros, tetapi mereka datangkan dari perusahaan yang ada di Makassar. Kemudian dua lainnya adalah pengolahan ikan bandeng, berbagai jenis olahan ikan bandeng. Kemudian ada satu hal yang ingin kami sampaikan melalui forum yang sangat baik ini, yakni masalah definisi susut hasil. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah dipatok oleh kita semua bahwa berdasarkan data FAO itu food loss bidang perikanan itu sekitar 35%. Namun berdasarkan hasil kajian tahun 2020, hampir di semua lokasi kajian kita ini food loss susut hasil yang kita dapatkan itu rata-rata di bawah 10%. Awalnya khusus untuk daerah kajian kami meragukan hal ini, sehingga kami melakukan pendataan ulang sekali lagi, dan ternyata memang nilai ini sudah setelah kami melakukan pendataan ulang di tingkat nelayan, memang seperti inilah yang terjadi di Kabupaten Maros, sehingga mungkin melalui forum ini kita mungkin bisa merekomendasikan untuk membahas nilai ini. Apakah nilai 30% ini bisa diturunkan untuk wilayah Indonesia? Kemudian masalah dan rekomendasi yang bisa kami
kami sampaikan mungkin tidak terkait dengan tidak terkait langsung dengan penanganan susut hasil, karena berdasarkan reviewer pada presentasi laporan hasil yang lalu bahwa karena kita susutnya sudah rendah, jadi rekomendasi penanganan susut itu tidak terlalu dibutuhkan. Namun demikian di Kabupaten Maros itu ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan terkait dengan keberadaan TPI dan pelabuhan pendaratan ikan di sana. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa TPI-nya hanya satu yang kapasitasnya tidak dapat menampung semua kapal-kapal yang masuk. Jika pada musim puncak hasil laut yang tinggi, mereka kadang antri untuk mendaratkan ikannya ke TPI. Kemudian pelabuhan PPI juga sebenarnya sudah ada yang dibuat tetapi belum difungsikan secara maksimal, sehingga sekarang gedung pelabuhan tersebut menjadi mangkrak. Makanya kami merekomendasikan melalui kajian ini untuk untuk TPI bisa direnovasi, perluasan TPI, dan untuk pembangunan PPI bisa dilanjutkan dan difungsikan sesuai peruntukannya. Demikian pula dengan pengolahan TPI secara intern. Kemudian dalam hal pelaksanaan kajian cepat, beberapa catatan kami, karena ini namanya saja kajian cepat, jadi waktunya itu sangat singkat sehingga sehingga idealisme untuk memperoleh data yang cukup pun kami tidak merasa puas. Kemudian yang kedua, penyamaan persepsi tentang susut hasil di tingkat nelayan dan kami sendiri itu masih sulit untuk disamakan, sehingga bisa jadi sebenarnya ada susut yang terjadi tetapi nelayannya sendiri tidak mengakui itu sebagai susut, dan kami juga tidak bisa ngotot untuk memaksa mereka menyebutkan dan mengklaim bahwa itu adalah susut yang terjadi. Kemudian dukungan instansi terkait, walaupun secara formal kita sudah melakukan koordinasi, persuratan, diskusi melalui FPD dan lain sebagainya, tetapi tetap saja informasi yang kita inginkan belum diperoleh secara maksimal. Kemudian selanjutnya adalah penentuan target dan jumlah responden yang sangat sedikit, seperti yang disebutkan juga oleh Pak Deden tadi, itu mengurangi tingkat validitas dan kepercayaan dari nilai-nilai yang diperoleh ini. Kemudian sebenarnya yang terakhir ini kami kurang enak menyebutkannya, tetapi karena Maros salah satu lokasi yang tidak mendapat support anggaran langsung, walaupun secara komitmen balai kami berkomitmen, tetapi tetap saja kalau penggunaan dana itu tidak sesuai peruntukannya dan dipaksakan, tetap saja itu kurang maksimal. Sekira itu dari kami. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, lebih dan kurangnya dimaafkan sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.